Peristiwa ini merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari peristiwa-peristiwa lainnya selama Yesus melayani di dunia ini. Peristiwa ini tidak sebagai peristiwa di mana Tuhan Yesus kembali ke dalam kemuliaan di surga setelah dalam kurun waktu tertentu yang meninggalkan tahtanya kemuliaan di surga karena berinkarnasi menjadi manusia demi menebus dosa-dosa manusia dan memberi keselamatan kekal kepada manusia melalui kematian dan kebangkitannya. Alkitab mencatat bahwa di bawah setelah kebangkitannya dari antara orang mati, maka Tuhan Yesus dia menggunakan waktu selama 40 hari untuk mempersiapkan para murid yang akan meneruskan misi pelayanannya di dunia ini, terutama setelah nanti mereka menerima kuasa kudus. Karena itu Yesus menampakkan diri kepada murid, kepada semua orang yang ingin menyatakan kematiannya, yang ingin menyatakan kekuasaannya di bumi dan di surga sebagai sang penguasa. Oleh sebab itu, maka peristiwa kenaikan ini adalah peristiwa yang harus kita rayakan, yang harus kita maknai dengan penuh iman dan pengharapan, sama seperti peristiwa-peristiwa lainnya. Hari ini PJKPR menetapkan dua bacaan Alkitab yang diberitakan pada ibadah kenaikan ini, Mazmur 110 ayat 1 sampai 7 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11 dengan tema pemberitaan dan Yesus dimuliakan sebagai Raja. Kalau kita lihat secara khusus di dalam Mazmur 110 bacaan yang pertama, secara singkat di sini berbicara tentang komunitas dan kemuliaan Raja Mesias yang memerintah alam semesta untuk selama-lamanya. Dengan kata kuncinya ada ayat 1 dan 4 duduk di sebelah kanan. Frasa ini, kalimat ini duduk di sebelah kanan ini dipahami oleh kita semua sebagai sebuah istilah simbolis tentang otoritas dan kemuliaan Sang Raja Mesias dalam pemerintahan Israel. Hal ini dilakukan oleh pada tradisi Israel saat itu kalau musik Raja Israel sudah berada di posisi sebelah kanan pada perjanjian yang melambangkan kehadiran Allah. Hendaknya bacaan yang cukup Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11 mengisahkan tentang peristiwa kembalinya Tuhan Yesus ke dalam kemuliaan di surga untuk memerintah alam semesta yang telah diselamatkannya melalui peristiwa kematian, tapi juga peristiwa kebangkitannya. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus atau kembalinya Tuhan Yesus ke dalam kemuliaan di surga ini juga tidak menegaskan kepada Bapak Ibu dan saya yang saat ini mempertanyakannya bahwa misi pelayanannya di dunia ini sebagai Mesias yang menderita, sebagai Mesias yang menang atas kuasa dosanya Saul di dunia ini telah selesai. Karena itu dia kembali lagi ke dalam kemuliaannya di surga. Namun itu tidak berarti bahwa hubungannya dengan para murid, dengan gereja, dengan orang-orang percaya pengikutnya menjadi jauh, sebab dia tetap hadir untuk memimpin gerejanya melalui Roh Kudus. Jadi Roh Kudus adalah kehadiran Kristus secara baru di dunia ini. Jika dulu manusia melihat dan berhubungan dengannya secara kasat mata, maka sekarang gereja yang adalah umatnya membangun relasi dengannya di dalam Roh. Artinya kita tidak dapat melihatnya secara kasat mata, tetapi kita selalu merasakan kehadirannya melalui dan di dalam Roh. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hal seperti yang sudah kita dengarkan dan
hidupnya itu tugas Yesus telah selesai ketika Dia menderita, mati, dan dibangkit kemudian Dia kembali ke bangkuan bahkan dari surga. Karena itu sebenarnya mereka bilang di bahasa lain, jangan lagi terus menatap ke sana, ke atas, ke surga, tetapi lihatlah ke bumi, menataplah ke bawah, karena di bumi masih ada banyak sekali masalah-masalah yang harus diselesaikan, masih ada lagi tanggung-jawab yang harus dilakukan oleh para pengikutnya, oleh para murid-murid Tuhan. Di bumi masih ada begitu banyak penderitaan, di bumi masih begitu banyak terjadi ketidakadilan, kemiskinan, penyakit, kebodohan, keterbelakangan, ketidakadilan dan lain-lain sebagainya yang membuat manusia terbelenggu dan tidak berdaya. Itu adalah tugas misi yang Yesus tinggalkan kepada kami sebagai gereja. Tugas misi yang harus dilakukan oleh kita sebagai murid Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan. Dan untuk semuanya itu, Tuhan Yesus sadar betul bahwa gereja akan menghadapi berbagai tantangan, gereja kita semua akan menghadapi berbagai macam godaan dan cobaan yang bisa saja membuat hidup kita, membuat gereja ini gagal melanjutkan misi Allah, misinya di bumi ini. Oleh sebab itu maka para murid harus menunggu sampai Roh Kudus turun atas mereka supaya mereka dikuatkan dan dimampukan. Mereka diberi hikmat dan kemampuan serta keberanian untuk memberitakan Injil Kristus sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika hari ini kita memperingati peristiwa Tuhan Yesus kembali dalam kemuliaan firman Tuhan ini, hendak mengingatkan kita sekali lagi dan sekaligus juga meneguhkan iman kita sebagai murid-murid Kristus masa kini bahwa Tuhan Yesus yang kita imani adalah Allah yang memiliki otoritas absolut, Allah yang memiliki otoritas yang tidak terbatas, Allah yang memiliki otoritas yang mutlak untuk memerintah dunia ini. Maka kita tidak perlu lagi takut, kita tidak perlu lagi bimbang, apalagi putus asa untuk menjalani hari-hari hidup kita di dunia ini. Sebab Tuhan kita memiliki kuasa yang dahsyat untuk melindungi dan memelihara hidup kita sampai akhir zaman. Tapi serta juga dengan itu adalah kita sadar bahwa ada tugas yang amat penting yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, yakni memberitakan Injil keselamatannya, melanjutkan misinya bagi dunia sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dan itu harus dibenarkan dalam hidup perkristenan kita sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Tuhan saat ini. Ingatlah, Injil adalah berita sukacita. Injil adalah berita sukacita, sebab Injil tidak lain dari berita perbebasan yang Allah sudah kerjakan bagi dunia melalui Tuhan Yesus Kristus lewat pengorbanannya yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan maut. Maka hendaknya baik kita semua selaku keluarga maupun gereja juga harus terus melakukan tugas-tugas kebebasan dan keselamatan bagi semua orang yang menderita karena ketidakadilan, karena kemiskinan, karena kebodohan, karena penyakit sosial, penyakit masyarakat, memulihkan lingkungan hidup kita yang sudah rusak dan lain sebagainya. Nyatakan itu dalam sifat perilaku, dalam keputusan hidup pelayanan, dan juga dalam hari-hari hidup kita. Kita pun juga harus menyatakan jati diri kita, iman kita bahwa kita benar-benar anak Allah. Tugas ini memang tidak mudah, tetapi dalam tuntunan Roh Kudus maka kita semua akan dimampukan untuk melakukannya demi kemuliaan Tuhan. Mari berdiri kita dituntut oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk melakukan tugas yang dipercayakan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara dan saya
hidup kita senantiasa dipelihara dan diselamatkan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin.